penting anak-anak kita itu juga diajak atau kita perdengarkan cerita. Kisah atau cerita itu adalah metode yang diajarkan, bahkan Al-Quran sendiri menggunakan metode cerita untuk kita semua. Tadi di awal surat Al-Insan atau yang juga disebut Ad-Dahr yang dibacakan oleh qari kita tadi, itu adalah surat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang siapa? Tentang Ahlul Bait, tentang Imam Ali, tentang Sayyidah Fatimah, tentang Imam Hasan dan Imam Husain, yang mereka memberikan makanan yang akan digunakan untuk buka puasa, tapi diberikan kepada seorang miskin, anak yatim dan tawanan. Ya. Saya harus mengulang ceritanya. Jadi diceritakan bahwa suatu hari anak Imam Ali bin Abi Thalib, anak Sayyidah Fatimah, kalau tidak salah Imam Hasan, itu sakit. Salah satu yang diajarkan kepada kita adalah apa yang disebut dengan nazar, ya. Nazar itu artinya kita berjanji kepada Allah, kalau dikabulkan keinginannya maka akan melakukan sebuah kebaikan. Imam Ali dan Sayyidah Fatimah bernazar, kalau putranya yaitu Imam Hasan yang waktu itu masih kecil cepat sembuh, maka akan bernazar untuk berpuasa tiga hari. Ya, berpuasa 3 hari. Tidak lama kemudian Imam Hasan sembuh dari sakitnya. Maka mereka memulai untuk memenuhi nazarnya. Mereka berpuasa. Hari itu berpuasa, dan saat akan berbuka puasa, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Ya. Ketika dibuka pintunya, maka ada seorang miskin yang mengatakan, saya sudah berhari-hari tidak makan. Kalau ada sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada saya untuk saya makan. Saat itu mereka rencananya adalah buka puasa dengan apa? Dengan air, roti, dan kurma. Ya, roti dan kurma. Tapi karena ada yang meminta-minta, rotinya diberikan kepada orang miskin yang meminta-minta itu, yang kelaparan itu. Akhirnya penduduk rumah Ahlul Bait itu hanya buka puasa dengan kurma dan minum air putih. Besoknya wajib puasa lagi dong, karena niat nazarnya 3 hari. Mereka berpuasa lagi dan menyiapkan buka puasa roti dan kurma dan air putih. Pada saat akan buka puasa, ada yang mengetok pintu, dan kali ini yang datang anak yatim yang juga butuh makanan. Maka diberikan roti itu kepada mereka, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, dan juga ada pembantu beliau yang namanya Fiddah, itu hanya buka puasa dengan kurma dan air putih. Keesokan harinya, yang hari ketiga puasa lagi, dan kali ini ketika akan buka puasa ada lagi yang mengetok pintu. Kali ini yang datang adalah tawanan, yakni orang yang ditawan dan kemudian dilepaskan, ya, tawanan perang dan dilepaskan dan belum makan. Maka roti juga diberikan kepada
tawanan tersebut. Jadi itu ayat yang ada di surat Al-Insan tadi. Ada yang sudah hafal surat Al-Insan? Ada? Masya Allah. Itu ada di juz berapa? 28 apa 29? 29. Oke. Bagaimana ayatnya? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Dan mereka itu memberikan makan karena kecintaannya kepada miskin, yatim dan tawanan. Ya. Itu yang diceritakan di dalam surat Al-Insan. Jadi cerita itu penting untuk pendidikan anak-anak kita. Bahkan untuk kita cerita itu penting. Orang lebih suka dan lebih gampang untuk mengingat sesuatu itu dengan cerita, ya, dengan cerita. Dan di antara yang sangat ditekankan kepada anak-anak kita dari sejak dini adalah bagaimana mereka juga punya jiwa kepedulian, ya. Bagaimana mereka bisa untuk kemudian berbagi. Dan itu dilakukan oleh Ahlul Bait, ya. Jadi bukan hanya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah saja yang puasa dan nazar dan kemudian memberikan makanannya kepada orang lain, tetapi semua satu isi rumah sekaligus mendidik anak-anak mereka. Dan itu penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selain kita memberi cerita, juga memberi contoh dan bersama-sama melakukan kebaikan, ya. Bersama-sama melakukan kebaikan. Sayang kalau di antara kita hanya bisa nyuruh untuk anak-anak kita, gitu kan? Saya anaknya Zainab, ayo cepat sholat. Sementara ayahnya masih asik main handphone, ya. Sementara ibunya masih asik main handphone, ya. Itu bagaimana anak kita mau ngikuti kalau tidak diberi contoh, ya. Yang utama itu adalah memberi contoh. Itu anaknya Imam Khomeini yang namanya Dr. Zahra. Saya dengar sendiri dari beliau ketika ditanya bagaimana Imam Khomeini mendidik anak-anaknya. Itu Dr. Zahra mengatakan Imam Khomeini itu jarang ngomong, katanya. Jarang memerintah, jarang kemudian melarang itu jarang. Tapi Imam langsung memberi contoh. Ketika sudah masuk azan zuhur, Imam menggelar sejadahnya. Anak putrinya yang sudah usia taklif dikasih mukenahnya dan sholat sama-sama. Itu contoh begitulah yang lebih efektif daripada hanya menyuruh. Apalagi kita tidak melakukan. Oke, yang di wisuda taklif, kenapa kita itu? Coba ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kita wajib melaksanakan berbagai kewajiban? Tadi kan yang dibacakan ikrarnya apa? Saya berjanji akan melaksanakan, ya, berbagai kewajiban, taat kepada Allah dan seterusnya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Kenapa? Ayo yang bisa jawab silahkan. Nanti dapat hadiah dari panitia. Saya nggak tahu apa hadiahnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah kenapa tadi di ikrar dikatakan bahwa saya apa? Janjinya apa tadi? Saya berjanji akan melaksanakan kewajiban. Kenapa? Kenapa kalau masa baligh wajib melaksanakan kewajiban?
Ayo, karena kenapa kalau dewasa wajib melaksanakan kewajiban? Kenapa? Oke, kalau belum bisa jawab, coba perhatikan sini. Siapa yang punya hobi main bulu tangkis? Oh, nanti panitia nyediain hadiahnya ya. Siapa yang punya hobi makan? Kalau makan contoh semuanya hobi ya pasti ya. Bakso, gado-gado, wah semuanya ya. Oke. Sekarang coba pejamkan mata, coba semuanya pejamkan mata. Oke, yang ditaklif. Ini tidur yang depan. Oke. Coba pejamkan mata, ya, pejamkan mata. Sudah? Pejamkan mata, pejamkan mata. Pejamkan matanya. Ya. Bayangkan sekarang subuh, pagi-pagi, bangun tidur, terus buka pintu. Di depan pintu rumah ada bakso, satu mangkok bakso. Terus ada raketnya dan ada bolanya, koknya ya, bola untuk main bulu tangkis. Lihat sekarang dibuka matanya. Oke, apa yang kalian lakukan? Udah makan selesai? Sudah. Hanya dimakan dan main, sudah? Betul. Coba ingat-ingat dulu, coba pikir dulu. Hah? Kenapa? Sholat? Enggak, bakso sama raket sama bola misalnya. Diapain? Dimakan dan dibuat main, sudah? Sudah? Udah? Ya, kalau hanya dibuat main dan makan itu artinya masih anak kecil yang belum sampai usia taklif. Ayo, kalau sudah sampai usia taklif harusnya ngapain coba? Harusnya ada pertanyaan di sini. Di sini ada pertanyaan besar. Siapa ya yang ngasih? Iya dong? Iya kan? Ada dong di pertanyaannya, siapa yang ngasih ya? Terus kalau ada pertanyaan siapa yang ngasih, gimana caranya? Cari tahu ya. Cari tahu. Untuk apa kira-kira? Kalau sudah tahu gimana? Berterima kasih ya. Orang yang sudah punya akal sehat dan berfungsi akalnya itu pasti akan berterima kasih kepada yang memberi sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak punya gambaran untuk terima kasih atau kita tidak mau terima kasih, itu berarti kita masih belum dewasa, belum akil baligh. Itu anak kecil ya, atau maaf lebih dari kita atau di bawah kita, yaitu binatang ya. Binatang itu ya udah makan selesai ya. Sekarang coba bayangkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali, dan paling besarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita ayah dan ibu. Kita punya ayah dan kita punya ibu. Ayah dan ibu yang sangat sayang kepada kita, ya kan? Coba bayangkan, ayah itu dari pagi keluar cari apa? Cari uang, ya. Panas, kadang hujan, ya kan? Untuk apa cari uang? Untuk dimakan sendiri? Enggak, ya kan? Untuk makan rame-rame. Coba lihat ibu. Dari pagi bangun tidur langsung apa ibu-ibu? Ya, masak, buat makanan, dan sangat sayang kepada kita. Ya,
kita tidak bisa membayangkan ada orang yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, ya. Ibu kita yang kadang-kadang tidak bisa tidur di malam hari karena kita. Pernah sakit enggak? Pernah sakit? Ya, waktu kita sakit, ibu kita tidur enggak? Enggak, ibu kita enggak bisa tidur karena sayangnya sama kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi bakso kepada kita, ya, tidak hanya beri raket, tapi Allah memberi kehidupan, termasuk diantaranya dan paling besar juga memberikan kepada kita karunia ayah dan ibu yang sangat sayang kepada kita. Karena itu wajib kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Gimana caranya bersyukur kepada Allah? Nah, ya, sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau ada orang ngasih sejadah misalnya, ada orang ngasih sejadah, sejadahnya diapain? Ya, dipakai untuk sholat. Kalau ada yang dikasih sejadah, sejadahnya cuma ditempel di tembok, yang ngasih gimana? Senang apa enggak senang? Padahal ditaruh di tembok loh, terhormat. Nah, senang ya? Kenapa enggak senang? Karena tidak dipakai sholat. Karena tidak dipakai. Memang sejadah untuk sholat. Iya ya. Apalagi kalau yang dikasih sejadah itu sejadahnya digunakan untuk keset. Yang ngasih marah ya? Iya ya. Itu contoh, itu gambaran, itu analogi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita orang tua, ayah dan ibu. Harusnya diapain? Harusnya ayah dan ibu itu tugas kita apa? Kita hormati, kita dengerin gitu ya. Kan kalau zaman saya dulu dipanggil sama ayah itu atau dipanggil sama ibu itu udah langsung lari. Tapi kalau sekarang katanya anak-anak zaman atau generasi apa namanya? Ya, itu kalau dipanggil biasanya gimana? Fitria misalnya. Iya, jawabannya iya ma, gitu kan? Terus udah, tidak ada lagi. Asik masih main handphone, main game ya, kebanyakan gitu ya. Dipanggil lagi, Fitria, iya ma, udah main lagi. Itu hal yang salah ya. Dipanggil itu harusnya ngapain manggil? Coba ngapain manggil? Supaya dia datang, bukan hanya jawab ya. Bukan hanya jawab. Itu sama dengan kita dikasih keset atau kita memberi sejadah, sejadahnya dibuat ke keset. Pasti marah yang ngasih. Allah Subhanahu wa taala juga akan marah kepada kita kalau kita tidak pandai bersyukur. Bersyukur itu artinya adalah memperlakukan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya, semestinya. Ada orang ngasih bola misalnya. Ada orang ngasih bola. Untuk apa? Untuk apa dikasih bola? Supaya dibuat main. Gimana kalau bolanya dibagi dua? Ambil pisau, bolanya dibelah jadi dua, terus dibuat gayung mandi. Marah enggak yang ngasih? Hah? Marah enggak yang ngasih? Ya? Loh, kalau kita jawab sama yang ngasih,
loh kan kamu sudah ngasih saya, kenapa kok masih marah lagi? Kan terserah saya. Betul itu. Loh, ini saya buat gayung ada manfaatnya enggak? Ada, tapi tetap itu dianggap salah karena dia ngasihnya dalam rangka untuk dibuat supaya sehat. Ya. Jadi kita enggak bisa kemudian mengatakan, ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Sudah, hanya ngomong saja, ya Allah saya bersyukur, atau saya banyak mengucapkan alhamdulillah. Betul enggak? Enggak benar ya. Alhamdulillah harus dilanjutkan dengan sholat, dengan puasa, dengan jaga jilbabnya kalau seorang perempuan. Ya, ada yang tahu cerita Sayyidah Fatimah tentang jilbab? Ada yang tahu tentang Sayyidah Fatimah tentang jilbab? Nggak tahu. Ya, suatu hari rumah Sayyidah Fatimah itu diketok, ya, diketok oleh seseorang. Terus yang ngetok itu mengucapkan assalamualaikum. Dari suaranya Sayyidah Fatimah tahu bahwa yang mengucapkan salam itu adalah ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Fatimah membuka pintu sedikit dan mengatakan kepada beliau, silahkan masuk wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, aku bersama seseorang sahabatku. Sudah siap untuk aku masuk? Sayyidah Fatimah bilang, tunggu dulu. Kalau bersama orang lain, tunggu dulu. Aku akan mengambil pakaianku supaya ditutup dengan sempurna. Terus Rasulullah bilang, enggak wahai putriku, temanku ini, sahabatku yang akan menjadi tamu di rumahmu ini, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah orang yang buta kedua matanya. Nah, kalau buta perlu pakai jilbab enggak? Perlu pakai jilbab enggak kalau buta? Sayyidah Fatimah tetap mengambil pakaiannya menutup dirinya, memakai jilbab. Rasulullah tanya kepada Sayyidah Fatimah, loh putriku ini buta, dia tidak akan melihatmu. Kalau kamu tidak pakai jilbab pun juga tidak akan dilihat. Tapi Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa betul wahai Rasulullah, dia buta kedua matanya, tapi hidungnya fungsi enggak? Hidungnya berfungsi enggak? Fungsi hidungnya. Kata Sayyidah Fatimah, aku tidak mau aroma tubuhku dicium oleh orang lain. Sayyidah Fatimah sebagai teladan itu tidak hanya menjaga tubuh untuk tidak dilihat orang lain, tetapi bahkan aroma tubuhnya tidak mau juga dicium orang lain. Itulah jilbab, itulah hijab yang luar biasa, ya. Kalau kita mau meniru Sayyidah Fatimah, harus begitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, harus begitu melaksanakan ketaatan. Oke, jadi saya ringkas sebelum saya akhiri, apa tugasnya yang sudah diwisuda taklif seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain untuk melaksanakan kewajiban dan taat kepada Allah? Satu, sholat, ya, sholat. Yang kedua, ngaji pintar, ya, ngaji. Kalau kita mau jadi pengikutnya Sayyidah Fatimah harus ngaji, ya. Sayyidah Fatimah itu ketika mau wafat, ya, beliau mengatakan kepada Asma, tunggu di luar pintu
aku mau ngaji. Kalau suaraku sudah putus, tidak ada lagi suara, berarti aku sudah meninggal. Ya. Jadi di akhir hayatnya beliau tutup dengan baca Al-Quran. Itu artinya pesan kepada kita bahwa kita harus selalu bersama Al-Quran. Apalagi? Ya, peduli kepada orang lain dengan bersedekah. Kalau kita punya uang, dikasih uang oleh ayah dan ibu, tidak boleh semuanya dibuat jajan. Sebagiannya harus disimpan. Ya, kadang-kadang perlu dikasih orang lain. Apalagi sekarang ini kita perlu membantu saudara-saudara kita yang sedang apa? Sedang berada dalam kesulitan. Saudara-saudara kita walaupun jauh tempatnya, tapi itu adalah saudara kita. Siapa yang tahu? Saudara kita yang jauh yang butuh bantuan kita? Ya, saudara-saudara kita di Palestina. Tambah lagi sekarang, yaitu yang ada di Yaman, ya. Karena saudara-saudara kita di Yaman juga saat ini mendapatkan serangan, juga diperangi, ya. Terus, apalagi kewajibannya? Kewajiban yang perlu digarisbawahi adalah kewajiban belajar, ya. Kewajiban belajar. Tidak boleh kita lewatkan hari tanpa belajar, apalagi masih muda, ya. Belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau sudah SD terus SMP, ya kan? Kalau sudah SMP terus SMA, kalau sudah SMA terus kuliah, ya. Nggak boleh putus sekolah. Sebagian bilang, wah saya nggak punya uang untuk sekolah. Itu tidak bisa jadi alasan. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah yang gratis. Sekarang sudah bukan zamannya lagi orang tidak sekolah, ya. Saya juga datang dalam rangka memperkenalkan, kalau minat, ada sekolah gratis di Jakarta, ya. Ada sekolah gratis di Jakarta yang di bawah Jamiatul Mustafa, yang kebetulan saya juga alumninya, Ustadz Ridwan juga alumninya, dan beberapa yang lain juga ada alumni juga. Jamiatul Mustafa itu punya beberapa lembaga pendidikan di Jakarta. Yang pertama namanya STAI Sadra, Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra. Itu ada jurusan tafsir Quran, ya, filsafat, dan yang baru ada buka psikologi Islam. Dan kita sangat butuh nanti ke depan, kita perlu para ahli tafsir, para filosof muslim, ya. Karena itu perlu dari sekarang untuk direncanakan adik-adik semua, ya, untuk bisa sekolah. Itu yang pertama, namanya STAI Sadra. Yang kedua ada namanya Hauzah Al-Mustafa. Hauzah Al-Mustafa itu adalah lembaga yang menerima lulusan SMA dan juga menerima lulusan SMP, sehingga SMA-nya diselenggarakan di Hauzah itu dengan nanti dapat ijazah juga, ijazah SMA, dan diajarkan ilmu-ilmu ahlul bait, ilmu-ilmu dasar. Dan kalau anaknya cerdas, bagus, prestasinya bagus, nanti bisa diberangkatkan untuk lanjut di Jamiatul Mustafa yang ada di Iran. Sekolahnya gratis, tanpa harus bayar. Pelajarannya tidak ada SPP, terus juga ada asrama juga gratis, dan dapat makan lagi. Kurang apa lagi, ya? Jadi semuanya adalah tanpa biaya. Itu yang disebut dengan beasiswa, ya. Hanya perlu ongkos saja dari sini ke Jakarta, ya.
Insya Allah ini ada saya bawa brosur, nanti bisa dibagi-bagi. Ada beberapa lembaga yang anak-anak kita bisa untuk disekolahkan di sana dalam rangka masa depan kita adalah masa depan yang unggul. Tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak berpendidikan. Kita harus menjadi orang yang berpendidikan tinggi. Sekian mungkin dari saya, walaupun jamnya masih jam 5 terus, itu tidak berubah-ubah oleh tadi. Saya tidak tahu nih jam berapa dan berapa lama saya sudah ngomong. Tapi kayaknya sudah cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.